Video kali ini kita akan mulai dengan bahasan selanjutnya, yaitu tentang limit. Sebelumnya kita lihat dulu apa-apa yang membangun konsep limit ini, atau apa yang menjadi latar belakang atau pendahuluan untuk pembahasan tentang limit ini. Misalnya kita diberikan suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Di sini domainnya berarti x tidak sama dengan 1. Ini domainnya x tidak sama dengan 1. Kalau kita coba menyelesaikan ini fungsi, ini hasilnya kan nanti x tambah 1. Mengapa? Karena x kuadrat kurang 1 itu kan x tambah 1 dikali x kurang 1. Tentu dia adalah fungsi fx sama nilainya dengan fx sama dengan x tambah 1. Tapi diingat, x tidak sama dengan 1 itu bukan domain, anggota domain. Kemudian setelah itu, misalnya kita buat grafiknya seperti ini. Berarti x tambah 1, kalau x-nya 0, x-nya 0 berarti 1 kan? Berarti di sini x-nya 0 berarti 1 sini. Kemudian x-nya misalnya ini x-nya 0, ini dapat 1. Kemudian x-nya min 1, dapatnya 0, berarti sini min 1. Kemudian x-nya 0,8 misalnya, atau ada x-nya 2 yang mudah-mudah saja. Kalau x-nya misalnya x-nya 1, ini belum ditahu. X-nya tidak boleh 1 kan, ini. X-nya 2, sini 1, 2. Dapatnya 3 ya, 2 tambah 1, 3. Katakanlah dia 3 itu di atas sini. Sehingga grafiknya kita bisa buat kecuali di 1. Di 1 ini kosong. Berarti di sini kita buat lingkaran kosong. Jadi grafiknya ini seperti ini. Ini 1 di sini, ini 2. Jadi kalau kita gambar grafik dari fungsi ini, bentuknya seperti ini. Sekarang kita coba cek nilai-nilainya. Ketika x-nya 0,8, dapat fx-nya nanti 1,8. Kemudian ketika x-nya 0,9, dapat nanti 1,9. X-nya nanti 3, dapat fx-nya 4. X-nya 2, dapat x-nya 3, fx-nya 3. Untuk x 1,2 dapat fx-nya 2,2. Untuk fx 1,1 dapat fx-nya 2,1. Sekarang apa yang menarik di sini? Ketika kita ambil x-nya semakin dekat ke 1, baik dari kiri maupun dari kanan maksudnya dari yang terbesar ke yang terkecil, maupun dari yang kecil menuju ke yang besar, yaitu menuju ke 1, itu akan membuat fx-nya juga seperti itu, bergerak. Fx-nya dari yang besar ini tadi menjadi dari yang besar ke ini satu nilai. Ini juga semakin mendekati satu nilai. Coba kita lihat 1, 1,8, 1,9. Nanti akhirnya di sini berapa? Nanti akhirnya di sini mendekati ke 2. Ini juga 4, 3, 2,2, 2,1, semakin dekat ke 2. Maka kita bisa katakan bahwa meskipun fungsi ini tidak punya nilai di x sama dengan 1, artinya kalau x-nya 1, fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 itu tidak ada nilainya. Tetapi kalau kita berasumsi atau kalau kita mengambil konsep bahwa ketika x-nya mendekati 1, jadi kita tidak bicara 1, x-nya hanya mendekati 1, bisa dilihat di gambar sini juga. Ketika x-nya mendekati 1, mendekati yang ini, maka nanti fx-nya juga, misalnya kita ambil x-nya yang dekat sini, berarti kan ke sini. Maka fx-nya juga dari sini pasti mendekat ke sana, fx-nya berarti menuju ke sini ya. Begitu juga kalau didekati dari arah sini kanan, fx-nya juga kan nanti ke sini, ini dekat sini, akhirnya nanti menuju ke sini juga fx-nya. Seperti itu. Jadi ternyata x yang mendekati 1 itu, meskipun x sama dengan 1 tidak ada, tapi dia bisa didekati ke situ, nanti fx-nya juga mendekati 2. Inilah yang dimaksud dengan konsep limit. Seperti itu, mendekati. Kemudian kita coba lihat konsep yang lahir dari pembahasan tentang limit ini.
Nanti kita bisa mengatakan seperti ini, limit X ini penulisannya dari konsep yang baru saja kita bahas. Jadi meskipun X sama dengan 1 kita tidak bahas, atau di fungsinya mungkin tidak diberikan nilainya, tapi kita bisa bicara bahwa X menuju 1 itu berarti fx-nya menuju berapa. Itu yang dibicarakan di konsep limit. Ya tentu tidak semua fungsi seperti itu. Sekarang kita lihat limit X, ini notasinya, limit X mendekati 1 atau X menuju 1 dari fungsi ini, dari fungsi X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 itu sama dengan 2. Artinya kita baca, bisa juga dibaca seperti ini. Kalau X-nya menuju 1, maka X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 itu menuju 2. Kalau kita pakaikan limit depannya, ini sudah kita bisa katakan sama. Atau limit X menuju 1 dari fx ini itu sama dengan 2, seperti itu. Selanjutnya, kalau kita ini sebenarnya ya kita masuk definisinya, tapi definisi di sini kita pakai definisi yang intuisi saja, definisi yang ini yang sederhana. Definisi yang lebih detailnya itu kita tidak bahas di sini. Kita bahas definisi yang sederhananya saja untuk mempermudah pembahasan. Sekarang ini definisinya. Jika limit X menuju C dari fungsi fx sama dengan L, jadi limitnya X menuju C, fx sama dengan L, yang ini, maka kita dapat mengatakan atau definisinya ini adalah jika X mendekati C tapi tidak sama dengan C, makanya di sini dikatakan berlainan dengan C. Jadi X itu mendekati C tapi tidak pernah sampai di C. Kita bicaranya itu kalau limit. Maka fx-nya nanti dekat ke L, mendekati L. Seperti itu. Jadi konsep limit itu kita melimit atau mendekati suatu titik tapi tidak membicarakan titik itu. Jadi misalnya limit X menuju 1 di sini tadi. Berarti kita dekati sedekat mungkin itu 1, tapi kita tidak bicarakan 1 itu sendiri. Artinya tidak boleh disubstitusi 1 itu pada fungsi. Makanya di sini ini tadi bisa kita buat seperti ini di limit. Artinya bisa difaktorkan, kemudian X kurang 1-nya kan ini 1. Kenapa bisa? Karena X-nya tidak 1. Logikanya kalau X kurang 1 per X kurang 1, ketika X-nya 1, maka kan ini ditulis 0 per 0. 0 per 0 ini tidak terdefinisi. Terus kalau ada limitnya di depan, mengapa bisa dibuat seperti ini? Dikarenakan karena kita tidak bicara X sama dengan 1. Kita hanya bicara X yang lain selain 1. Sedangkan untuk X yang lain selain 1, maka X kurang 1-nya itu pasti tidak pernah 0. Makanya bisa ditulis seperti ini. Bilangan tidak 0 dibagi bilangan tidak 0, kalau sama maka hasilnya 1. Tapi kalau 0 per 0 itu tidak terdefinisi, sehingga tanpa limit di sini di depannya kita tidak bisa mengatakan seperti ini. Karena bisa jadi kita bicara tentang X sama dengan 1, seperti itu. Kita lanjut ke contoh pertama. Contoh pertama, misalnya carilah limit dari X menuju 3, limit dari X menuju 3, limit X menuju 3 dari fungsi 4X kurang 5. Untuk menyelesaikannya, kita hanya memikirkan sebenarnya dasarnya begini. Pikirkan saja, kalau misalnya kita punya X yang menuju 3, maka kira-kira 4X kurang 5 itu menuju berapa? Dekat ke berapa kira-kira nilainya? Jadi kalau X-nya itu dekat dengan 3, kira-kira 4X kurang 5 itu dekat ke berapa nilainya? Tentu untuk mendapatkan pendekatannya, bisa kita substitusi langsung. Berarti 4 kali 3 kurang 5 sama dengan 7 ini. Ini yang titik ini kali ya. Ingat itu kali. Berarti limitnya adalah 7, seperti itu. Kita coba lanjutkan ke contoh 2. Sekarang untuk contoh 2, carilah limit X menuju 3 dari fungsi X kuadrat kurang X kurang 6 per X kurang 3. Cara yang biasa kita lakukan tadinya adalah disubstitusi langsung. Sekarang di sini ada masalah. Mengapa? Kalau misalnya kita substitusi langsung, dapatnya kan 3 kuadrat kurang 3 kurang 6 per 3 kurang 3. 3 kurang 3 itu hasilnya
0, padahal suatu bilangan itu tidak boleh dibagi dengan 0, atau kalaupun dibagi dengan 0 nanti hasilnya bukan bilangan atau tak terdefinisi lagi. Makanya di sini perlu kita lakukan transformasi atau perubahan dulu terhadap fungsinya yang memungkinkan kita untuk mensubstitusi. Di sini diberikan satu cara, yaitu difaktorkan. Ternyata bentuk x kuadrat ini, x kuadrat kurang x kurang 6, ini sama nilainya dengan bentuk faktor x kurang 3, x tambah 3, x tambah 2. Akibatnya apa? Karena kita bicaranya limit, maka kita tidak membicarakan 3. Kalau kita tidak membicarakan 3, berarti x kurang 3 ini tidak pernah bernilai 0. Berarti ini dengan ini sama dan bukan 0, berarti 1 hasilnya. Makanya limit x menuju 3 dari fungsi ini tadi itu sama dengan limit x menuju 3 dari x tambah 2. Jadi di sini masih ada limitnya ya, di sini. Perhatikan di sini ini masih ada limitnya. Limit x menuju 3 x tambah 2 itu masih ada limitnya. Di sini tambahkan, di sini kurang, di sini limitnya. Kemudian coba kita cek kalau disubstitusi apakah tidak bermasalah lagi angkanya. Ternyata kalau disubstitusi 3 tambah 2, 5 sudah berupa bilangan, maka inilah hasilnya. Jadi apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini? Pertama yaitu ketika menemukan soal limit, untuk teknis mengerjakannya. Ketika menemukan soal limit, maka langsung saja substitusi titik yang didekati oleh x itu. Kalau langsung disubstitusi kemudian hasilnya adalah bilangan, maka itulah jawabannya. Itulah jawabannya. Contoh yang tadi itu seperti ini. Ini fungsinya 4x kurang 5, x-nya menuju 3, maka langsung substitusi 3. 4 kali 3 kurang 5, ternyata hasilnya 7 adalah bilangan, maka itulah hasil limitnya. Yang kedua, jika kita mensubstitusinya tapi hasilnya bukan bilangan, misalnya tak terdefinisi, maka cari cara lain. Di sini baru diberikan satu, yaitu dengan cara difaktorkan. Contohnya ini tadi. Kalau x-nya 3, penyebutnya nanti 3 kurang 3, berarti per 0. Itu kan berarti bukan bilangan. Maka tidak bisa diteruskan seperti itu. Bagaimana caranya diselesaikan kalau seperti itu? Caranya ya salah satunya difaktorkan. Yang bisa difaktorkan di sini misalnya x kuadrat kurang x kurang 6, x kurang 3, berarti yang bisa difaktorkan kan pembilangnya. X kuadrat kurang x kurang 6, bentuk faktornya adalah x kurang 3, x tambah 2, sehingga x kurang 3 yang di pembilang dan x kurang 3 di penyebut itu bisa kita perbagikan, dibagi. Mengapa? Karena kan mereka tidak 0. Tidak 0 kenapa? Karena x-nya tidak pernah 3 menurut konsep limit yang kita bahas seperti itu. Selanjutnya kalian ini bisa dicoba-coba sendiri ininya. Dicoba-coba ininya soalnya.